Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wijaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang variabel, jenis data, dan juga skala pengukuran. Dan langsung saja kita akan pergi ke slide pertama. Oke, pada slide pertama ini kita akan membahas tentang variabel. Variabel adalah konsep yang mempunyai versi atau variasi sifat yang dapat dinyatakan dengan jumlah atau besaran yang bernilai kategorial. Sedangkan menurut Kerlinger dalam Emory dan Cooper tahun 1991, variabel adalah simbol di mana suatu bilangan atau nilai diberikan pada simbol tersebut. Variabel dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Kualitatif untuk nominal dan ordinal, sedangkan kuantitatif untuk interval dan juga rasio. Kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu discrete dan continue. Selanjutnya kita akan membahas tentang kualitatif versus kuantitatif. Variabel kuantitatif menggunakan skala numerik atau metrik sehingga bisa ditransformasikan melalui operasi matematika dan juga analisis statistika yang lengkap. Sedangkan variabel kualitatif menggunakan skala non-numerik, karakter atau string, atau juga non-metrik. Contoh dari kuantitatif yaitu harga, produksi, dan juga penjualan. Lalu berikut yaitu contoh untuk kualitatif, seperti tingkat kepuasan dan juga kuesioner kebijakan. Next, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang discrete versus continue. Semua variabel-variabel dalam bentuk kategori-kategori tersebut dapat disebut dengan variabel discrete, sedangkan variabel continue memiliki nilai yang gradual. Contoh discrete yaitu agama, suku, jenis kelamin, dan juga pekerjaan. Contoh dari continue adalah pendapatan, temperatur, jarak, dan juga nilai ujian. Ke slide selanjutnya kita akan membahas tentang bebas versus terikat. Jenis variabel ini digunakan dalam menganalisis hitungan antara variabel, yaitu variabel tak bebas yang dipengaruhi oleh variabel tak bebas. Produktivitas kerja, variabel terikat yang dipengaruhi oleh faktor kelelahan, kondisi lingkungan, motivasi atau variabel bebas. Jenis data. Data dibagi menjadi 4 berdasarkan sifatnya, cara memperolehnya, sumbernya, dan juga cara penyusunannya. Data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data berdasarkan cara memperolehnya dibagi menjadi dua kembali, yaitu menjadi data primer dan data sekunder. Lalu data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua juga, yaitu data internal dan juga data eksternal. Dan data berdasarkan cara penyusunannya dibagi menjadi 4. Yang pertama data nominal, kedua data ordinal, ketiga data interval, dan keempat yaitu data rasio. Lalu kita akan membahas tentang skala pengukuran. Skala pengukuran sangat diperlukan untuk memastikan objek yang diteliti sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Skala yang digunakan bisa berupa satuan yang telah disepakati ahli seperti satuan internasional atau PSI, atau juga skala yang ditetapkan peneliti sendiri yang dijelaskan dengan menggunakan keteraturan yang jelas pula. Untuk memudahkan pengumpulan data, maka jenis data dapat dibedakan menjadi data numerik kuantitatif dan juga non-numerik kualitatif. Skala nominal, skala data yang berfungsi hanya untuk membedakan dan tidak ada tingkatan atau hierarki di antaranya. Contoh skala nominal dipakai pada data karyawan, seperti jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Lalu ada agama, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Lalu pada pekerjaan seperti finance, purchase, sales, dan production. Lalu kita akan membahas tentang skala ordinal. Skala ordinal berfungsi untuk mengukur perbedaan kualitas dan kuantitas. Data diklasifikasikan ke dalam kelompok tertentu yang memiliki hierarki. Terdapat dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk ranking dan skala.
Contoh skala ordinal pada survei kepuasan pelanggan. Contoh 1 misalkan sangat puas, 2 cukup puas, nilai 3 biasa saja, nilai 4 sedikit kecewa, nilai 5 kecewa. Next, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang skala interval. Skala yang menunjukkan derajat perbedaan di antara item. Skala interval memiliki titik nol yang didefinisikan dengan bebas. Contohnya yaitu temperatur. Dan gambar di samping adalah contoh dari pengukuran temperatur yang berbeda-beda saat pagi, malam, sore. Skala rasio. Ciri utama dari skala rasio adalah memiliki nilai nol yang mutlak dan tidak didefinisikan secara bebas. Contoh jarak dan part size. Dan gambar di samping adalah contoh pengukuran dari jarak dan part size menggunakan alat ukur seperti penggaris atau meteran. Kemudian bagaimana kita memilih skala pengukuran yang tepat? Pada tabel ini kita akan membahas bagaimana kita memilih skala pengukuran yang tepat. Pada kemampuan frekuensi, yaitu cocok pada nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Pada modus dan median cocok untuk ordinal, interval, dan rasio. Untuk mengurutkan nilai cocok untuk ordinal, interval, dan juga rasio. Untuk membedakan kualitas atau untuk membedakan kuantitas antar nilai, yaitu menggunakan interval dan juga rasio. Untuk penambahan dan pengurangan menggunakan interval dan juga rasio. Untuk perkalian dan pembagian hanya menggunakan rasio saja, dan nol mutlak hanya menggunakan rasio juga. Lalu kita akan membahas tentang kegunaan data bagi manajemen. Dalam perusahaan, ada bagian pemasaran, ada bagian produksi, ada bagian pembukuan, dan sebagainya yang kesemuanya bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan itu. Misalkan mendapatkan keuntungan finansial. Di setiap bagian perusahaan tentu memiliki data dan informasi. Agar bermanfaat, data dan informasi tersebut dikelola manajemen guna menopang kebutuhan para manajer dalam mengendalikan perusahaannya. Gunaan lainnya yaitu untuk menentukan kualitas informasi cepat, akurat, dan juga relevan. Lalu untuk kegunaan yang kedua yaitu informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Lalu mengatasi kerangkapan data, menghindari terjadinya inkonsistensi data, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Lalu yang terakhir adalah menyusun format yang standar dari sebuah data. Nah, contoh di bawah adalah contoh grafik yang membahas tentang kemiringan garis, intercept Y, dan juga persamaan garis. Terima kasih untuk menyimak presentasi ini. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang jelas atau kesalahan dalam menyampaikan informasi, saya ucapkan atau saya mohon maaf sebesar-besarnya.